Pun tahu apa penyebabnya. Tapi yang amat kritis sekarang adalah keadaan tubuhnya. Dalam beberapa hari ini. Jadi dia kehilangan tenaga. Nah, tenaga itulah yang harus kita pulihkan dulu. Kalau didiamkan, bisa membawa kematian. Coba. Jadi sampai hari ini tidak seorang pun tahu penyebab utama kenapa si Jajang jadi terganggu jiwanya itu. Iya. Red, Ya, Pak. barangkali kamu dengar-dengar tentang ini? Saya kurang. Tapi yang pasti, kami kan tidak lulus dalam ujian. Ada 2 orang yang tidak lulus bersama dia. Apakah ini penyebabnya, Pak Kades? Mungkin ya Pak, semua orang mengira bahwa ini sebabnya. Tapi saya dengar sendiri langsung dari Yuyun bahwa sebulan sebelum pengumuman ujian yang mengatakan bahwa dia itu tidak lulus, keadaannya ya normal-normal saja. Ya, kalau begitu tentu ada hal lain sesudahnya. Ini yang harus kita temukan. Ya. Caranya? Ya, mengajak dia bicara. Jajang kan sudah lama tidak mau bicara dengan siapapun, Pak. Makan, minum pun sama sekali tidak mau. Ya, kalau begitu cepat kita ke sana sebelum hari sore. Red, Ya, Pak. kamu tunggu di rumah ya. Ya, Pak. Kita kemana dong, Pak? Kita ke puskesmas menemui Dokter Hasan. Semoga dia masih ada di sana. Kok Dokter Hasan? Dia kan dokter umum, bukan dokter jiwa. Nah, justru seperti hal ini kita butuhkan dokter seperti dia. Keadaannya sudah sangat kritis sekali, Pak. Dia kehabisan tenaga. Karena dia tidak mau makan sama sekali, dokter. Dalam keadaan seperti dia, pencernaannya sudah tidak bisa menerima makanan sama sekali. Jadi harus diusahakan lewat infus. Percis, Pak. Dan jelas hal itu tidak bisa kita lakukan di sini. Pak Kades, Bagaimana, Dok? tolong Pak, segera panggilkan ambulan dari puskesmas Cimacan, Pak, supaya segera datang kemari. Iya. Sekarang juga? Iya, Pak. Masalahnya dia akan lebih parah kalau kita tidak segera bertindak, Pak. Baiklah. Pak Ridwan, Iya, Pak. tolong segera dibukakan kunci pasungannya. Ya, Dokter Hasan memeriksa pergelangan kakinya. Nah, kelihatannya luka. Sekian hari dijepit terus. Tapi Pak, apakah tidak akan berbahaya Pak? Apalagi yang bisa dia lakukan dalam keadaan seperti ini? Berdiri saja dia tidak sanggup. Cara seperti ini sudah harus ditinggalkan jauh-jauh, Pak Ridwan. Pemasungan terhadap penderita jiwa tidak manusiawi. Iya Pak, saya hanya menuruti kehendak para tetangga supaya tidak berbahaya Pak. Pemasungan tidak akan memberikan jalan keluar. Dia tidak akan sembuh kalau diasingkan dan dihukum seperti ini. Iya Pak. Tanpa kita sadari, kita telah memvonis mati anak muda ini. Diasingkan dari pergaulan ramai. Ditempatkan di suatu tempat yang layak cuma untuk hewan. Kami tahu, Pak. Tapi emak dan bapak saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali mengikuti kemauan orang banyak.
ikut, dokter. Sebaiknya percayakan saja Jajang pada kami. Saya kepengen ikut merawat anak saya, dokter. Sana sudah ada yang merawat, Bu. Percayakan kepada Dokter Hasan. Tapi sewaktu-waktu kami boleh menjenguknya, kan? Iya, boleh. Ya. Kalau Jajang sudah bisa ditemui, saya akan beritahukan keluarga di sini. Ya. Baik, Pak Dokter. Ya, benar. Nanti Bapak yang antar. Kita nanti nengok Jajang. Bapak yang antar ya. Apa tepat tindakan Bapak mengirim Kang Jajang ke klinik dokter di Cimacan? Padahal yang dia perlukan sebetulnya kan seorang ahli jiwa. Betul. Yang dialami Kang Jajang adalah goncangan jiwa. Yang sampai saat ini tidak seorang pun tahu apa penyebabnya. Tapi yang amat kritis sekarang adalah keadaan tubuhnya. Dalam beberapa hari ini. Jadi dia kehilangan tenaga. Nah, tenaga itulah yang harus kita pulihkan dulu. Kalau didiamkan, bisa membawa kematian. Coba, berapa lama orang bisa bertahan? Setelah tenaganya pulih, Bapak akan membawanya ke rumah sakit jiwa. Ya, kalau terpaksa kita akan membawanya ke Cikemo di Bogor atau Grogol di Jakarta. Tergantung keadaan. Kemarin Bapak bilang akan berusaha mengajak dia berkomunikasi. Supaya ada hubungan antara dia dengan dunia luar. Maksud Bapak? Iya, semua orang perlu mengadakan komunikasi kepada yang lain. Jadi dia bisa membagi persoalannya kepada orang lain. Dengan sendirinya bisa mengurangi berat masalah yang dialami. Itu yang namanya pergaulan kan? Iya, atau pergaulan yang lebih luas kita sebut hidup bermasyarakat. Dan orang perlu sahabat untuk tempat dia mengadu. Kalau ini tidak ada, maka dia terpaksa memendam segala persoalannya sendiri. Dan jika persoalan itu dipendam terus-menerus, pada saatnya akan meledak dalam bentuk. Setelah lebih kurang 5 botol cairan vitamin, saya infuskan ke dalam tubuhnya. Napas, detak jantung, dan tekanan darahnya sudah mendekati normal. Syukurlah, kita telah bisa menyelamatkan dia dari keadaan yang fatal, dokter. Apa dia sudah boleh makan dan minum? Besok rencana saya, pertama-tama dia akan diberi air tajin. Setelah itu baru dikasih makan bubur. Dan setelah pencernaannya mulai normal kembali, baru dikasih makan nasi tim dan kaldu ayam, Pak. Dia sudah mulai bicara? Dia seperti menutup diri dengan dunia luar. Saya dan para perawat sudah mencoba mengajak dia bicara. Tapi dia tetap diam. Sepertinya tidak ada keterlibatan dia dalam pembicaraan kami. Dia seperti bisu dan tuli, Pak. Nampaknya kini dia telah mencurigai semua orang. Dan memilih untuk tidak berhubungan kepada siapapun lagi. Apa keluarganya dokter sudah izinkan menjenguk? Sudah. Tapi ya sama saja. Dia tetap membisu walaupun ibu dan adiknya sudah mengajak dia bicara macam-macam. Boleh saya menjenguk? Ya. Cuma hati-hati, Pak.
Jangan sampai membuat dia tersinggung sehingga bisa berbuat hal yang aneh-aneh. Baik, dokter. Dokter Hasan bilang, kamu sudah mulai membaik. Mungkin besok, selang infus ini akan dilepas. Dan kamu sudah boleh mulai makan seperti biasa. Barangkali ada orang yang ingin kau temui. Teman sekolahmu barangkali? Atau siapa saja? Kalau kamu mau, kami bisa panggilkan datang kemari. Aku tahu, kamu masih malas bicara dengan siapapun. Tapi paling tidak, kamu tahu kepada siapa kamu bisa bicara. Kalau pada suatu saat kamu merasa memerlukan teman untuk bicara. Selamat istirahat. Semoga lekas sembuh, Jang. Syukurlah. Aduh, maaf Pak Pur. Terima Tidak ada kasih, Yun. apa-apa. Cukuplah. Ayo, Yun, sebentar ya. duduk dulu. Pak Pur akan bertanya. Yun, kamu tahu siapa teman Jajang yang dekat di sekolah yang mungkin jadi tempat dia bicara selama ini? Kang Jajang termasuk orang yang pendiam. Dia lebih banyak menyimpan semua persoalannya sendiri, Pak. Tidak mungkin seorang remaja seperti Jajang tidak punya sahabat sama sekali, Yun. Remaja biasanya senang berkomplot, membentuk satu geng untuk mencari jati dirinya. Yang paling diam, tidak terlibat dalam kebiasaan geng-gengan sekalipun, biasanya masih punya 1-2 orang sahabat dekat. Mungkin kebetulan aja Yuyun nggak tahu. Tapi kamu bisa selidiki kan? Teman-teman sekelas Kang Jajang kan sudah nggak ada di situ lagi. Mereka semua sudah pada lulus SMA, Pak. Iya, tapi tidak semua melanjutkan ke perguruan tinggi dan pindah ke kota lain. Pasti masih ada yang tinggal sekitar sini. Baiklah, Pak. Saya akan mencoba mencarinya besok. Nah, terima kasih, Yun. Permisi. Silakan Pak Pur. Nah, mari. Makan ya bubur ini, supaya tenagamu dapat kembali. Ayo, cobalah. Ayo, makanlah sedikit saja. Atau aku akan terpaksa menusuk kembali tanganmu dengan jarum infus. Tanganmu akan